pagi juga mengisi di Latsar Kementerian Hukum dan HAM. Juga ada coaching untuk angkatan 28 dan 33, jadi tidak memungkinkan, maka ini mohon dimaklumi untuk maju tidak apa-apa. Ya, walaupun nanti hitungan hari tetap hari kelimanya adalah hari Senin. Ya, Pak. Baik, adik-adik yang kami hormati, bahwa adik-adik sudah mengikuti Latsar dan selesai di agenda yang ke-1. Nah, walaupun adik-adik sudah ada di MOOC, di sini ada pertemuan selama 3 kali pertemuan. Nah, di dalam kegiatan ini tentu adik-adik nanti akan mengikuti daripada kegiatan agenda ini. Oleh karena itu adik-adik bahwa agenda 2 ini ada 3 kali pertemuan, yaitu sinkronus hari kelima hari ini, tetapi semestinya harusnya hari Senin. Kemudian ada sinkronus hari ke-8, berarti Kamis tanggal berapa ya? Kamis depan. Kemudian ada sinkronus hari ke-9. Nah, hari ke-9 pun mungkin nanti bisa diundur hari Sabtunya. Karena kebetulan hari Jumatnya Pak Teguh juga mengisi 8 jam di Kemenkumham. Begitu. Nah, yang penting adik-adik selalu mengupdate informasi tentang penjadwalannya. Baik, mari kita awali dengan bacaan basmalah adik-adik. Bismillahirrohmanirrohim. Adik-adik yang kami hormati, ini adalah angkatan 3 dan 4 ya. Adik-adik nanti perkenalan secara cepat ya. Ini sudah jam 8.56. Nanti adik-adik perkenalan secara cepat, yaitu sebutkan nama, mungkin status merit atau not merit ya. Kemudian asalnya dari mana, kemudian tempat tugasnya di mana ya, tempat tugasnya di mana, bidang tugasnya apa. Misalnya, Pak, perkenalkan nama saya Teguh Suyitno, asal Kota Magelang, kemudian bekerja di Balai Diklat Keagamaan Semarang, jabatan fungsionalnya adalah sebagai Widya Iswara Ahli Utama, begitu. Nah, begitu ya. Jadi kita biar saling tahu, saling kenal satu sama lain, maka kita akan berkenalan satu sama lainnya. Baik. Semoga yang belum masuk, ini sudah mungkin kurang satu ya. Yang belum masuk, semoga bisa segera masuk ya. Ya, baik. Adik-adik yang kami banggakan, kami hormati, silakan perkenalan mulai dari Mas Muhammad Arif Hima. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Himawan. Usia saya 26 tahun, untuk status belum menikah, Pak. Kemudian untuk asal saya dari Pekalongan, untuk tempat tugas di KUA Kandang Sirang, Kabupaten Pekalongan. Kemudian untuk jabatan atau tugasnya di Insya Allah penghulu ahli pertama. Terima kasih Pak. Itu. Baik, terima kasih Mas Arif. Mbak Sama-sama Pak. Juana, silakan Mbak Juana. Bismillah, perkenalkan nama saya Joanna Septianti Fajarina, asal dari Bergas, Kabupaten Semarang, status belum menikah, penempatan di MTSN Kabupaten Semarang di Susuan Salatiga, jabatan Guru Bahasa Arab Ahli Pertama. Terima kasih Mbak Juana. Mbak Nindi, Perkenalkan, nama saya Nindi Novitasari, usia saya 27 tahun, status saya belum menikah, asalnya dari Pati, penempatan di MTSN 6 Demak, untuk jabatan saya Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama. Terima kasih, Pak. berarti bukan guru ya Mbak? Mboten, Pak.
Oke, Tiga. baik. Mbak Khairun Nisa. Ya, perkenalkan nama saya Khairunisa. Saya asal Cilacap, status single, dan saya bekerja di MTS Negeri 3 Cilacap untuk jabatan guru ahli pertama guru bahasa Jawa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mas Khairul Anam. Baik, terima kasih kesempatannya. Salam kenal, saya Khairul Anam, asli Cilacap, domisili Pati, penempatan di MTS Negeri 2 Brebes. Jabatan Guru Ahli Pertama Guru Bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Mbak Tiara. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Permata Bening, asal dari Yogyakarta. Saya tugas di UIN Sunan Kalijaga dengan jabatan asisten atau dosen. Baik, terima kasih Terima Mbak kasih. Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Wahyu Ginanjar, tapi biasa dipanggil Ayu. Saya asalnya dari Kabupaten Blora, tapi penempatan di MTS Negeri 1 Surakarta sebagai guru IPS. Baik, terima kasih Mbak. Mbak Nur Qoyimah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Koyimah, biasanya dipanggil Bu Nur. Saya domisili di Sarang, Rembang, dan mengajar sebagai guru Al-Quran Hadis di MA Negeri 2 Rembang. Status sudah menikah. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Mas Tanwirul Umam. Baik, Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Tanwirul Umam. Saya dari Boyolali. Penempatan tugas di KUA Kecamatan Andong sebagai penghulu ahli pertama. Baik. Terima Mbak kasih. Mas Muhammad Maghfirrahman. Perkenalkan nama saya Muhammad Maghfur Rahman, panggil saja Maghfur, asal dari Cilacap, Jawa Tengah. Penempatan di KUA Cipari, Cilacap sebagai penghulu ahli pertama. Baik, terima kasih. Mas Ali Khad. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Ali Hadik. Jabatan saya sebagai penghulu ahli pertama kantor kerja di KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Khairun Nisa sudah ya? Sudah. Khairun Nisa Ada ada dua, dua. ada dua. Khairun Nisa, ya Mbak Khairun Nisa yang B. Ada dua nih Mbak Khairun Nisa. Yang tadi Khairun Nisa, Assalamualaikum. yang tadi sudah. Perkenalkan, Mbak Khairun Nisa yang belum, yang mana? saya yang belum, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Hoirunisa. Saya berasal dari Kudus dan saat ini tempat tugas ada di MTSN 1 Kudus, jabatan sebagai Pranata Laboratorium Ahli Pertama. Untuk Baik, status menikah belum. baik. Mas Rizal Tawama. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Tuama. Saya dari Kabupaten Semarang. Status sebelum menikah, saya bekerja di KUA Banyu Kabupaten Semarang sebagai CPNS penghulu ahli pertama. Baik. Mas Muzaki Halim. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Muzaki Halim Rizky, biasa dipanggil Halim. Untuk status, alhamdulillah saya sudah menikah. Asal saya dari Kota Palembang.
Terus jabatan tempat tugas sekarang di KUA Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, jabatan penghulu ahli pertama. Baik, terima kasih. Mbak Rahma Rizky. Baik, Bapak, perkenalkan, nama saya Rahma Rizky Amalia. Saya asli dari Boyolali. Untuk status sudah menikah dan tempat tugas saya di MTSN 2 Boyolali sebagai guru ahli pertama, guru bimbingan dan konseling. Baik, Mbak Nur Koyimah. Ampunan Bapak tadi saya sudah. Sudah. Muhammad Nurul. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinaikkan Mas, dan hanya kelihatan rambutnya saja. Oke Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Hakim, usia 25 tahun, masih single, asal dari Kabupaten Pati, tempat tugas di KUA Kecamatan Pinong, jabatan sebagai penghulu ahli pertama. Matur suwun. Baik, silakan Mbak Rahma Septiana. Perkenalkan Bapak, saya Rahma Septiana, asal dari Sragen, penempatan di MTS 8 Boyolali, guru TIK. Terima kasih Bapak. Baik, Mbak Retno Wulan. Perkenalkan, saya Retno Wulan Widiasih dari Kabupaten Sukoharjo, saat ini di instansi UIN Raden Mas Said Surakarta untuk formasi pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Terima kasih. Baik, sudah semua ya? Baik, adik-adik. Nah, adik-adik di dalam Latsar ini namanya blended learning. Ya, blended learning. Blended learning itu sebagian adalah belajar mandiri, sebagian tatap muka melalui online, sebagian yang terakhir nanti ada tatap muka adik-adik datang ke balai diklat. Blended namanya campuran. Nah, oleh karena itu, secara teori adik-adik itu telah memperoleh materi melalui yang namanya MOOC. Jadi adik-adik sudah dianggap mampu secara teori, sudah dianggap menguasai secara teori melalui MOOC. Oleh karena itu, secara teori, core value berakhlak itu ada 7 nilai, itu sudah dirasa adik-adik mampu. Karena adik-adik sudah ada tugas belajar mandiri melalui MOOC. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik nanti ada beberapa tugas. Tugas itu ada tugas kelompok dan tugas individu. Gitu. Oleh karena itu, nanti adik-adik akan berkelompok melaksanakan tugasnya, juga adik-adik akan melaksanakan tugas secara individu. Nah, oleh karena itu, bagaimana Mbak Tiara Permata menurut pengalaman panjenengan ketika mempelajari agenda 2 melalui MOC, apa yang Anda dapatkan? Silakan Mbak Tiara untuk review. Yang saya dapatkan ketika agenda 2 di MOC mengenai beberapa materi tentang wawasan kebangsaan, isu-isu yang kontemporer, dan materi-materi lainnya. Baik, apakah agenda 2 sudah adik-adik pelajari di MOC? Bagaimana menurut Mas Khairul Anam? Oke, baik Pak. Sudah kami pelajari di mana kita sebagai ASN diminta atau ya hendaknya paham dengan core value kita sebagai seorang abdi negara, yaitu berakhlak, di mana berakhlak itu diperinci
atau nilai-nilainya seperti berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, tang- berakhlak, dan nilai-nilai yang lain, Pak. Seperti loyal, terus ini, ber- Baik. Iya, Pak. Nah, ini namanya review. Nah, coba menurut Mbak Oktanur Fadilah, apa yang Anda dapatkan ketika mempelajari agenda 2 melalui MOOC? Baik, Pak. Terima kasih. Menurut yang saya pelajari di agenda 2 adalah mengenai core value sebagai ASN, yaitu berakhlak, yang dapat dijabarkan berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Menurut Mas Mahfur, apa yang Anda dapatkan ketika mempelajari MOOC agenda 2, khusus agenda 2? Kurang lebih sama Pak dengan teman-teman, mendapatkan core values yang bisa menjadi pegangan bagi kita dalam melakukan kinerja kita selama bertugas gitu, agar tidak keluar dari prinsip-prinsip yang udah ditentukan bersama, khususnya oleh pihak-pihak terkait kayak Menpan RB, Kementerian Agama, yang termanifestasi dalam singkatan berakhlak tersebut, Pak. Baik, Mas Arief, apa yang dimaksud berorientasi pelayanan? Menurut yang jenengan pahami, berorientasi pelayanan itu apa? Terima kasih Pak. Terkait atas tayangan yang saya pahami itu dapat memahami dan kebutuhan masyarakat, kemudian melayani masyarakat dengan penuh keramahan, kemudian dengan penuh keikhlasan, seperti itu Pak. Dan melakukan yang kebaikan ketika ada lain. Baik, berorientasi pelayanan. Baik, menurut Mbak Juwana, apa yang jenengan pahami tentang akuntabel? Yang saya pahami, akuntabel itu bagaimana bertanggung jawab atas beban tugas yang diberikan. Terus di dalam akuntabel itu kan ada namanya kode etik akuntabel nggih. Jadi memberikan bagaimana kita dikasih dikasih apa tugas, itu bagaimana bertanggung jawab dalam menjalankannya, cermat, juga menjadi ASN yang disiplin berorientasi tinggi. Baik, menurut Mbak Nindi, apa yang disebut dengan kompeten? Masih di mute Mbak Nindi? Untuk kompeten sendiri, untuk kompeten merupakan kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sebagai seorang ASN. Di sini, seorang ASN dituntut untuk senantiasa melakukan kinerja terbaik eh, supaya bisa sukses dalam menjalankan tupoksinya sesuai jabatan masing-masing. Baik, menurut Mbak Khairun Nisa, harmonis itu apa? Menurut jenengan yang pahami. Halo. Ya, Eh, silahkan.
Kalau menurut saya, harmonis itu artinya kita sebagai ASN itu harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat gitu. Tidak boleh membeda-bedakan seperti prinsip moderasi beragama itu, Pak. Baik. Sekarang setelah harmonis adalah loyal. Menurut Mas Muzaki, apa yang Anda pahami tentang loyal? Baik, terima kasih Pak. Loyal kita sebagai ASN kita harus punya dedikasi yang kuat Pak. Harus utamakan kepentingan bangsa dan negara sehingga dengan kita punya dedikasi yang kuat kita bisa berkontribusi dengan apa yang kita punya, apa yang kita mampu untuk memberikan kepada negara. Gitu Pak. Baik. Setelah loyal, nilai berikutnya apa adik-adik? Setelah loyal adalah Adaptif. adaptif ya, adaptif. Menurut Mbak Rahma Septiana Hmm. apa adaptif? Adaptif yaitu kita senantiasa terus berinovasi dan antusias dalam perubahan yang ada, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif. Ya, menurut Mbak Wahyu Ginanjar apa kolaboratif? Menurut saya pribadi, tindakan kolaboratif itu seperti bekerja sama dengan pihak internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan bersama. Intinya kita bisa bekerja sama dengan tim. Baik, adik-adik, ini review namanya review. Mohon izin share materi ya. Share materi. Berakhlak. Ya. Bisa dilihat adik-adik? Bisa ya? Oke, adik-adik. Ya, adik-adik ketika mengikuti latsar ini, silakan adik-adik harus hafal hari ke-nya. Ya, hari ke. Berarti kalau agenda 2 itu hari kelima. Senin besok itu hari kelima. Berarti kalau hari kelima itu adalah tatap muka online. Hari ke-6, 7 asinkronus ataupun tugas mandiri. Ataupun tugas kelompok. Hari ke-8 adalah 9 JP, sinkronus atau tatap muka online. Hari ke-9 JP. Hari ke-9 juga sama adalah ada tatap muka 3 JP. Itu. Nah, itu harus dipahami. Kemudian nanti adik-adik hari ke-11 itu ada pembimbingan. Mulai pembimbingan itu hari ke-11. Di mana hari ke-11 itu adalah materi intinya hanya mereview agenda 1, 2, dan 3. Kemudian bisa dicatat adik-adik hari ke-11 adik-adik ada tatap muka lagi pembimbingan menyusun RA. Ya. Itu nanti agendanya adalah dari 5 isu, 3 isu dari APKL, USG sampai di Fishbone menjadi core isunya. Tuh. Kemudian hari ke 13, 14, 15 asinkronus ataupun tugas mandiri. Hari ke-16 tatap muka lagi. Nanti adik-adik akan mempresentasikan metrik RA-nya. Hari ke-17, 18 adik-adik nanti asinkronus. Hari ke-19 adik-adik nanti ada pembimbingan yang terakhir, yaitu strategi mengikuti ujian seminar. Hari ke-20 adik-adik ada tugas mandiri membuat bahan tayang. Hari ke-21 adik-adik seminar ujian rancangan aktualisasi. Nah, itu adik-adik harus paham di situ. Harus dicatat betul. Ya. Baik adik-adik, tadi perkenalan sudah ya. Perkenalan sudah. Kemudian review tadi sudah, review agenda 2 ya. Nah,
Ya, ini tadi kan review modul. Apakah adik-adik sudah memahami semua modul pada agenda 2 saat belajar mandiri tersebut melalui MOOC? Bagaimana pengalaman belajar dengan self-learning MOOC? Tadi sudah Pak Teguh tanya. Baik. Adik-adik, bahwa core value berakhlak itu merupakan akronim daripada berakhlak itu sendiri, ya, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ini. Nah, kemudian adik-adik, bahwa adik-adik itu punya desain pembelajaran seperti ini. Nah, ini tadi sudah Pak Teguh sampaikan. Bisa dicatat, boleh, ya. Bahwa di agenda 2 itu tatap mukanya hari ke-5, ke-8, dan ke-9. Yang kuning itu. Betul. Kemudian hari ke-6 itu adik-adik punya tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompoknya adalah membuat video role model. Ya, tugas kelompoknya. Kemudian tugas individunya adalah merekam suara pengalaman mengikuti pembelajaran. Hari ke-7 berarti Selasa tanggal 26, adik-adik mempunyai tugas kelompok, yaitu melakukan benchmarking atau studi tiru. Ya. Kemudian tugas individunya adalah learning journal, pengalaman mengikuti pembelajaran mandiri. Hari ke-7 tersebut sudah tadi. Hari ke-8 adik-adik mempunyai tugas, yaitu tidak ada tugas hari ke-8. Adik-adik nanti akan melakukan tatap muka. Isinya nanti berarti hari Kamis, ya. Itu nanti akan menampilkan tugas-tugas individu. Ya. Saya ulangi lagi. Hari ke-6, ya, hari Selasa, adik-adik punya tugas benchmarking atau studi tiru. Sedangkan untuk tugas individunya, adik-adik adalah membuat rekaman suara pengalaman mengikuti belajar mandiri. Hari ke-7, adik-adik punya tugas kelompok membuat kampanye melalui infografis atau PowerPoint ataupun flyer di Canva, 1 atau 2 flyer, mengajak bertingkah laku sesuai dengan core value. Nah, itu. Kemudian hari ke-8 menampilkan semua produk, tugas kelompok, baik itu benchmarking, role model, maupun infografis. Ingat, ya, infografis bukan ringkasan dari core value, bukan. Ciri-ciri infografis itu tidak perlu dilihat dengan seksama. Tapi kita ketemu saja kita sudah paham. Contoh, ketika adik-adik ada baliho, ya, baliho, adik-adik perlu berhenti terus membaca atau hanya melihat sekilas.
kan hanya perlu melihat sekilas. Nah, oleh karena itu adik-adik nanti membuat infografis juga cukup kata-kata yang pendek dan simpel. Hanya mungkin dipenuhi dengan gambar yang mendukung. Tidak harus ketujuh-tujuhnya, enggak. Salah satu, salah dua core value saja. Tuh. Kemudian hari ke-9, hari Jumat, tetapi mungkin kita ke hari Sabtunya atau ke malamnya. Adik-adik nanti akan memperdalam tentang core value berakhlak dengan studi kasus dan juga nanti ada tugas individu. Jadi hari ke-9 hanya ada tugas individu meringkas pengalaman mengikuti agenda 2 tertulis. Cukup 2 lembar saja atau 3 lembar maksimal di kertas A4 spasi 1,5 itu saja. Arial. Nah, itu desain pembelajaran agenda 2 seperti itu adik-adik. Nah, saya lanjutkan ya. Inilah desain pembelajarannya adik-adik. Di agenda 2 ini, adik-adik punya desain pembelajaran. Kalau tadi sudah ke hari ke-1 ini, hari ke-5. Tugas kelompok adalah adik-adik hari Senin membuat role model tokoh berakhlak. Kemudian tugas individunya tadi sudah. Ya. Hari kedua berarti Selasa membuat benchmarking. Ya. Peserta secara kelompok melakukan benchmarking bisa online, bisa melalui internet, ya nggak usah harus datang. Ambil satu kantor yang dekat, boleh MTS jenengan, kantor jenengan, ya, yang mudah saja. Ya. Kemudian yang dilaporkan adalah profil lokus atau objeknya. Kemudian nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan. Kemudian hikmah jenengan melakukan benchmarking itu apa yang bisa diperolehnya. Ditulis di kertas A4 ya. 1,5 spasi. Hurufnya 11 Arial, bentuk file PDF. Hari kedua. Hari ketiga, tadi sudah. Adik-adik membuat infografis seperti tadi. Dan juga membuat rekaman pembelajaran seperti tadi. Kemudian adik-adik, hari ke-9, hari keempat, berarti hari ke-8, besok Kamis, adik-adik akan menampilkan video role model tokoh berakhlak, kemudian akan mendiskusikan isinya, kemudian benchmarking, kemudian juga infografisnya. Hari kelima terakhir nanti akan analisis kasusnya. Analisis kasus. Nah, ini ringkasan tugasnya adik-adik. Ya, ringkasan tugasnya sudah tidak perlu saya bacakan lagi. Ya. Jadi yang genap ini nomor 2, 4, dan 6 adik-adik merupakan tugas kelompok. Nah, adik-adik yang perlu adik-adik nanti diskusikan tugas kelompok itu kan nanti kan 3A, 3B, 4A, 4B. Nah, nanti adik-adik silakan berbagi tugas. Misalnya satu kelompok 3A itu Mas Muhammad Arif, Wahyu Ginanjar, Tiara, Juana, dan Khairul Anam misalnya, serta Khairunisa misalnya. Kan ada 3 tugas kelompoknya. 1 role model, 2
benchmarking ataupun mengunjungi sebuah instansi. Yang ketiga adalah infografis. Jenengan bagi saja. Mungkin Mas Muhammad Arif dengan Mbak Wahyu Ginanjar membuat video role model. Mbak Tiara membuat infografis misalnya satu orang. Mbak Juana, Mbak Khairunisa membuat benchmarking misalnya. Misalnya Mbak Juana, nganu aja kepala MTS saya, di MTS saya. Sudah nggak apa-apa. Yang penting bisa dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena adik-adik itu berjauhan satu sama lain, tidak pernah ketemu. Oleh karena itu nanti ada diskusi untuk mensiasati adik-adik dalam menyelesaikan tugas. Tugas jangan dianggap beban berat, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik untuk video role model, ya bisa tokoh nasional, tokoh lokal, nggak apa-apa. Tidak harus Menteri Agama, tidak harus Prabowo. Rata-ratanya Menteri Agama Gus Dur hanya itu saja selama ini. Anda boleh mengambil tokoh-tokoh masa kini yang Anda tahu atau pahlawan nasional juga boleh. Misalnya ada tokoh di kampungnya Mbak Mas Muhammad Arif misalnya, Yai boleh diambil. Tidak harus tokoh nasional, tidak harus tokoh regional, tidak harus. Tokoh lokal tidak masalah. Kemudian video itu jenengan bisa pakai potret videonya, jenengan narasikan. Misalnya jenengan ambil Raden Ajeng Kartini, foto saja. Kemudian Mas Muhammad Arif menarasikan satu kalimat nilai core value berorientasi pelayanan. Dia deskripsikan bahwa Raden Ajeng Kartini adalah sosok tokoh nasional yang selalu melayani umat melalui pendidikan. Nah, misalnya. Kemudian akuntabel, bertanggung jawab. Mungkin rekamannya Mbak Wahyu Ginanjar bahwa Raden Ajeng Kartini adalah juga menerapkan akuntabel, yaitu satu kalimat aja nggak usah panjang-panjang, 2 kalimat, 3 kalimat, begitu. Kemudian yang kedua yang benchmarking itu lokasi yang jenengan bisa saja, nggak usah yang sulit-sulit. Misalnya kebetulan yang ditugaskan Mbak Tiara misalnya. Nah, benchmarking misalnya di UIN jenengan nggak apa-apa. Mewakili kelompok daripada kelompok 3, 4 tersebut misalnya. Kemudian yang infografis ya, catatan bukan ringkasan core value, bukan. Jadi yang namanya infografis itu kampanye mengajak bertingkah laku baik. Misalnya seperti kata-kata hari ini misalnya. Berpacu dengan waktu menuju kesuksesan bersama. Nah, misalnya. Boleh saja seperti itu. Itu namanya mengajak eh, kampanye. Sehingga look at glance only. Hanya melihat sekilas. Jadi tulisannya nggak lembut-lembut. Tulisannya yang besar. 1, 2, 3 kalimat saja misalnya. Bisa 2, 3 flyer. Ya, monggo ya. Yang bagus. Mengajak. Cari aja kata-kata hari ini untuk menuju sukses. Nah, silakan adik-adik ada pertanyaan sebelum adik-adik ke forum diskusi. Kemudian adik-adik nanti coba adik-adik catat ya. Tugas individu ya. Adik-adik wajib mengupload masing-masing. Ya. Tugas individu. Kalau misalnya link ya, linknya nanti di PDF-kan nggih. Tuh. Yang kedua, tugas kelompok. Halo, tugas kelompok. Walaupun Mas Muhammad Arif, Mbak Wahyu, Mbak Tiara, Mbak Juana, Mbak Khairunisa itu satu kelompok, produknya sama, tetapi masing-masing perlu mengupload sendiri-sendiri. Ya. Mengapa? Karena nanti dengan mengupload itu akan muncul
drive untuk menuliskan nilai. Kalau nggak ngupload sendiri tidak akan muncul nilai. Misalnya kok hanya yang mengupload Mas Muhammad Arif, maka Mbak Wahyu, Mbak Tiara tidak ada tempat untuk nilai kelompok itu. Kemudian yang ketiga, jangan catat, beri nama kembali filenya, bukan judulnya, tapi filenya, filenya PDF ya. Link tetap PDF-an. Jenengan rename nama filenya yaitu dengan 38 4A atau 4B. 38 itu menyatakan angkatan. Kemudian kelompoknya jangan tulis 4A atau 4B, 3A atau 3B. Baru nama lengkap jenengan. Itu setiap file ya, di rename. Mengapa demikian? Ketika file itu tercecer, maka akan mudah untuk mengetahui ini milik siapa. Itu ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan? Izin Izin bertanya. bertanya. Monggo. Monggo. Ini kan tadi penamaan filenya kan misalnya angkatan 38, kemudian kelompok 4. Nah, dari A dan B-nya itu penentuannya bagaimana, Pak? Tambah aja. Misalnya Mbak Wahyu ya, 38 4A. Mbak Wahyu apa? 4B. 38 4B Mbak Wahyu misalnya. Wahyu Ginanjar. Gitu aja. Bisa juga A38 K4B. A itu angkatan, K itu kelompok. Begitu. Ada lagi? Itu Pak maksud Mbak Wahyu itu kan 4A 4B, sementara kita tidak ada pembagian kelompok yang pakai huruf Pak, cuma ada kelompok 3 gitu, terus kelompok 4 gitu. Kemarin waktu dinamika kelompoknya siapa yang mengisi? Pak Samsul Falak. Pak Samsul Falak. Oh, berarti kurang ya. Berarti begini, ini ketua kelompoknya siapa? Kelompok Kelompok 4, 3. Tanwirul Oke. Umam. Siapa kelompok 4? 4, Muhammad Tanwirul Umam, Pak. Pak Tanwirul Umam. Oke, Tanwirul Umam. Kelompok 3 Maghfur Rahman Pak. Baik. Kelompok 4 nih ya. Kelompok Di 3 sini siapa? Muhammad Maghfur Rahman. Pak Mahfur, baik. Pak Mahfur Rahman. Ya. Nah, adik-adik, kalau memang hanya 3 kelompok seperti ini, berarti kan adik-adik bisa membentuk kelompoknya. Pak Mahfurah, Pak Mahfur silakan menentukan yang kelompok 3 dibagi 2 kelompok, yang kelompok 4 dibagi 2 kelompok, Mas Tanwirul Umam terserah ya. Baik. Nah, sekarang adik-adik silakan mendiskusikan penugasan-penugasan itu ya. Penugasan-penugasan itu adik diskusikan bagaimana melaksanakan tugas role model, tugas tugas infografis dan benchmarking. Silakan adik-adik bisa berdiskusi, ini breakout-nya belum dibuat ya. Terus. Bentar. Ini hostnya siapa nih? Ini yang co-hostnya Mbak Retno Wulan ya? Halo Iya, Mbak. Pak. Ya, bisa membuat breakout room 3A, 3B, 4A, 4B?
Kalau dibuat breakout lagi nanti yang di breakout kelas Gimana, yang Pak? sebelah nanti kena, Pak. Ya. Mbak Arnafa silakan dibuatkan breakout room 3A, 3B, 4A, 4B. Pak Nggih, Firman Pak, sudah selesai tunggu belum? Pak Firin masih, Pak. Saya barusan dari sana. Pak Firman masih? Ya, masih ada Baik. presentasi satu orang. Mungkin sekitar pukul 9.45 nanti ya. Baik, begini aja Atau kita adik-adik. bisa istirahat aja dulu. Ini begini aja adik-adik. Silahkan berdiskusi ya untuk mensiasati tugas kelompok tentang role model yang pertama. Yang kedua adalah benchmarking atau studi tiru. Dan yang ketiga adalah infografis. Infografis. Nah, karena ini tidak ada breakout room-nya, silakan yang kelompok 3 ya saling berdiskusi dengan kelompok 3. Kemudian kelompok 4 silakan berdiskusi dengan kelompok 4. Ya, kemudian nanti siapa yang akan melaksanakan role modelnya, siapa yang akan melaksanakan benchmarkingnya, karena adik-adik itu satu sama lain berjauhan. Dan yang Adik-adik ketiga, punya grup WA, Pak. gimana? Punya grup WA per kelompok, sudah punya. Ini oleh sejak awal sudah keliru, Mbak. Sejak dinamika kelompok sudah keliru ini. Jadi harusnya itu ada kelompok kecil. Kalau di apa itu yang di LAN itu harus satu kelompok itu 5 orang. Ini tidak dibuat 5 orang. Ini tidak ada kelompok kecil. Ya, nanti disampaikan ke WJI Suara, Pak, rapat koordinasi WJI Suara. Kalau kami kan panitia menyiapkan apa yang diminta Ya, pengajarnya. memang ini ya. Ini memang agak sulit menyamakan persepsi. Saya sudah berulang-ulang menyampaikan. Oleh karena itu di kelompoknya ya terpaksa ya akhirnya kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, sebenarnya Silakan. bisa disiasati, Pak, sebentar. Cuma 5 menit aja. Nanti 5 menit setelah Pak Firin keluar bisa kita buatkan. Ya, silakan adik-adik untuk mendiskusikan untuk kelompok 3 dipimpin oleh Pak Mahfur. Untuk kelompok 4 dipimpin oleh Mas Tarwirul Umam. Silakan selamat mendiskusikan penugasan tugas kelompok dari sekarang jam 49:42. Nanti kita berakhir jam 20 menit ya. Berarti jam 10:05. Silakan Mas untuk berdiskusi untuk masing-masing siapa yang akan melaksanakan tugas role model ya. Sehingga akan mudah. Yang kedua benchmarking dan yang ketiga adalah infografisnya. Silakan, selamat berdiskusi. Waktu saya persilakan untuk Mas Mahfur sama Mas Tanwirul untuk memimpinnya. Moga dimulai, Mas. Untuk kelompok 4 sudah dibagi menjadi 2 kelompok ya Pak. Oke. Dibagikan sesuai dengan urut absensi yang sudah ada. Oke. Silakan sebutkan. Untuk kelompok 4A, kelompok 4A terdiri dari saya sendiri, Muhammad Amirul Umam, kemudian Mbak Nindi Novita
Sari, kemudian Mbak Nur Qoyimah, kemudian Mbak Okta Nur Fadilah, kemudian Mbak Rahma Rizky Amalia. Lalu Baik. untuk kelompok 4B, yaitu Mas Muhammad Rizal Kewama, lalu Mbak Rahma Septiana, kemudian Mbak Retno Wulan Widiasih, kemudian Mbak Tiara Permata Bening, yang terakhir Mbak Wahyu Ginanjar. Itu, Pak. Baik. Silakan Mas, ini Mas Tanwirul ya tadi ya kelompok 4 ya. Iya, Kelompok Pak. 3 Mas Mangfir, monggo. Gue mengenai pembagian kelompok kecil di kelompok 3 kurang lebih sama dengan kelompok 4 berdasarkan pada urutan nomor daftar hadir di surat pemanggilan. Kelompok 3A itu ada Mbak Ita Ainun Nisa, Joana Septiani Fajariana, Khairul Anam, Khairun Nisa, dan Khairun Nisa. Kemudian untuk yang kelompok 3B itu Muzaki Halim Rizki, Muhammad Nurul Hakim, Muhammad Ali Hadik, Muhammad Arif Himawan, dan Muhammad Maghfur Rahman. Baik. Nah, silakan sekarang berdiskusi siapa yang akan melakukan benchmarking, siapa yang akan melakukan role model, siapa yang akan melakukan infografis. Ini kan tidak ada breakout roomnya kan nggak ada. Silakan diskusi di sini, monggo. Monggo kelompok 3 dulu. Untuk kelompok 3 mungkin saya buka share screen dulu ya di Word untuk eh, pembagian tugasnya untuk mempermudah sesuai kapasitas diri masing-masing seperti itu. Bentar. Oke, Mas, terima kasih, monggo. Udah kelihatan gak? Silakan adik-adik yang kelompok 3A masuk ke 3A, yang 3B masuk 3B, yang 4A masuk ke 4A, yang 4B masuk ke 4B untuk mendiskusikan penugasan itu sampai diskusi sampai jam 9.15. Silahkan. Untuk kelompok 1, kelompok 38, angkatan 38, kelompok 1 dan kelompok 2 silakan masuk ke breakout room kelompok ya. Terima kasih Mbak Anafa, ini sudah ada breakout room-nya. Iya, Pak, sama-sama. Value berakhlak. Silakan di mute Mas Muhammad Arif, ini mungkin Mbak Nur Qoyimah. Silakan di mute dulu. Kemudian ada ya belum ya.
Nah, adik-adik, setelah adik-adik diskusi tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti kan sudah jelas ya adik-adik ya. Sudah jelas. Itulah tugas adik-adik selama mengikuti latsar ini. Ya, ya. Jadi adik-adik tadi seperti review tadi bahwa ada nilai core value yang namanya adaptif. Ya. Adaptif itu adalah core value yang keberapa adik-adik? 6, Pak. Keenam ya. Ya. Nah, adaptif itu tidak hanya sekedar teori, tapi adik-adik itu sebagai sebentar. Nah, adaptif tadi yang sudah adik-adik sampaikan, hal yang perlu jenengan ketahui bahwa PNS itu harus adaptif di tempat kerja. Di situ adalah lingkungan baru di mana ada yang bersikap like, dislike, welcome, not welcome, don't care anymore. Ya. Nah ini yang penting di situ. Jadi adik-adik harus bisa benar-benar adaptif. Bahkan adik-adik bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan masing-masing. Di mana kalau di instansi itu ada secara periodik ya, periodically itu pimpinan akan berganti. Yang guru misalnya ke madrasah itu periodik 2 tahun 3 tahun maka pimpinan itu akan ganti. Di situ akan banyak gaya kepemimpinan. Itu adaptif. Yang kedua, adik-adik harus ketahui bahwa ada 2 tugas yang adik-adik harus pahami di tempat tugas itu. Satu, tugas yang terkait dengan tupoksi adik-adik pada jabatan fungsionalnya atau jabatan fungsional umum maupun tertentunya. Ada jabatan, ada tugas yang terkait dengan jabatan. Contoh yang dosen maupun yang guru, bahwa tugas jabatan fungsionalnya adalah mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi. Itu namanya tugas terkait dengan tupoksi. Dan itu masuk di SKP. Yang kedua, ada tugas yang tidak terkait dengan tupoksi adik-adik. Dan itu harus dilakukan. Dan itu juga bisa masuk SKP. Namanya tugas direktif pimpinan. Nah, ini mungkin di kuliah tidak ada tugas direktif pimpinan itu tidak ada. Ya. Yang adik-adik akan peroleh pengalaman dari tugas-tugas. Contoh, di madrasah misalnya, menjadi panitia penerimaan peserta didik baru. Nah, itu tugas direktif, ya kan? Menjadi tim penjaminan mutu, misalnya. Menjadi panitia kegiatan hari ulang tahun amal bakti Kementerian Agama, tanggal 3 Januari misalnya. Itu tugas direktif dari pimpinan. Nah,
Itu yang perlu adik-adik ketahui. Yang kedua adik-adik bahwa di jabatan pegawai negeri itu ada dua jabatan. Satu, jabatan fungsional tertentu seperti adik-adik ini yang guru, penyuluh. Itu bisa dalam tugas jabatan fungsional itu bisa mencapai titik tertinggi, yaitu 4E bisa. Tetapi ketika adik-adik itu meniti karir di struktural, maka ada batasan pangkat tertinggi untuk jabatan tertentu. Contoh, ketika adik-adik itu di jabatan fungsional seperti guru, dosen, dan sebagainya itu bisa Widya Iswara itu bisa mencapai pangkat dan jabatan tertinggi. Contoh misalnya ya, Pak Teguh itu bisa mencapai pembina utama 4E. Jabatan utamanya adalah Widya Iswara Ahli Utama. Seperti di perguruan tinggi ada juga itu. Nah, itu kepala balainya itu kan masih 4A atau 4B. Jadi bisa melangkai atasan. Tapi kalau adik-adik itu di struktural tidak bisa. Misalnya di pelaksana itu tidak bisa. Nah, itu. Kemudian adik-adik, berikutnya adalah yang namanya harmonis. Harmonis. Kayaknya mudah ya harmonis itu dibahas. Saya mudah. Harmonis itu kalau nggak salah yang keempat. Tetapi harmonis itu pada makna yang lebih jauh itu terkait dengan toleransi. Nah, di Kementerian Agama ini merupakan instansi yang besar sekali dan menjadi pionir ataupun yang paling depan di dalam mengkampanyekan toleransi atau moderasi beragama. Namun kadang-kadang, maaf ya, ini fakta, di dalam organisasi Kementerian Agama sendiri masih perlu kita tingkatkan nilai toleransi itu. Karena ada dua toleransi. Satu, toleransi antar umat beragama dan toleransi inter umat beragama. Justru yang paling sulit itu adalah toleransi sesama agama atau inter agama, inter umat beragama itu sulit. Tidak semudah toleransi antar umat beragama. Nah, ini perlu kita ketahui agar adik-adik nanti bisa menjadi orang yang berwawasan luas. Di Kementerian Agama, di Islam sendiri itu ada, maaf ya, ormas, organisasi masyarakat, sebagai kendaraan untuk berdakwah. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada MTA, ada LDII, ada Nasriyah, ada Naksabandiyah, ada Islam Aboge. Itu harus kita ketahui. Ada Hibnut Tahir, macam-macam. Dan itu masing-masing kadang-kadang masih egosentrisnya besar, mengaku paling benar. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa kita harus toleransi sesama Islam. Di Kementerian Agama sini masih terjadi antara NU, Muhammadiyah, MTA, dan sebagainya. Ya. Itu adik-adik harus paham itu, di mana kita harus bisa menempatkan diri, tidak menonjolkan ormas kita masing-masing. Semua itu hanyalah sebagai kendaraan masing-masing organisasi tersebut untuk berdakwah menuju kebaikan. Yang ketiga, ada namanya akuntabel. Akuntabel. Sepertinya mudah kata akuntabel itu diucapkan dan didefinisikan.
Tetapi makna akuntabel sendiri apa? Coba menurut Mbak Ainun, apa menurut Anda? Akuntabel sendiri itu apa? Ini review lagi. Menurut Jenan apa? Apa yang Anda ketahui tentang akuntabel? Mungkin satu kata atau dua kata. Ya, akuntabel itu melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan berintegritas. Nah, baik. Jadi jawabnya itu semuanya masih normatif. Normatif itu masih general, masih umum. Akuntabel itu adalah kata apa? Makna yang sebenarnya adalah apa? Antara data dan fakta sama. Itu akuntabel. Ya. Jadi saya ulangi, apa makna akuntabel? Data, fakta sama. Itu akuntabel. Contoh yang guru. Nilai antara data hasil penilaian dengan nilai akhir itu harus sama. Nah, itu misalnya. Itu namanya akuntabel. Nah, mengapa banyak orang masuk penjara karena dituduh atau disinyalir melakukan korupsi? Karena belum bisa menjalankan akuntabel, di mana antara data pembelanjaan dengan faktanya beda. Dengan markup, dengan markup harga seperti itu kan. Nah, itu berarti akuntabel itu apa adik-adik? Antara data dan fakta sama. Ya, ini kadang-kadang masih kita kesulitan. Di mana pembelanjaan apa kwitansi pembelanjaan dengan laporannya itu kadang-kadang beda. Inilah rawan. Di situ adalah kerawanan. Semua pejabat itu di situ kerawanannya. Itu. Itu akuntabel. Nah, kemudian ada yang namanya adaptif. Tadi sudah, harmonis sudah, akuntabel. Kemudian yang berikutnya adalah sebentar. Nah, berikutnya adalah berorientasi pelayanan. Kata kunci pelayanan, ya, kata kunci pelayanan itu adalah kita melayani dengan 5 kunci, dengan 5 kata kunci melayani itu. Yaitu satu adalah lebih murah, lebih cepat, lebih baru, lebih sederhana, lebih simpel. Nah, itulah pelayan itu di situ. Jadi kata-kata kunci untuk melayani, baik itu sebagai guru, sebagai dosen, sebagai penyuluh agama, itu harusnya kita melayani dengan hal yang baru, lebih cepat, ya, lebih simpel, ya. Nah, itu yang tadi yang kita sebutkan. Di sini ada ya. Nah, itu yang terpenting bagi adik-adik bahwa core value berakhlak, ya, saya ulangi lagi, core value berakhlak yaitu merupakan 7 nilai-nilai PNS itu menjadi dasar panjenengan semua untuk bersikap, berkata, berucap, berkata, bersikap, dan bertindak serta berpikirnya. Namanya core value berakhlak. Nah, itu inti dari pesan dari core value berakhlak itu apa, Bapak adik-adik? Adik-adik harus mengaktualisasikan
tentang nilai-nilai berakhlak tadi atau core value dalam kehidupan, baik di kehidupan di rumah, keluarga, lingkungan, tempat kerja, dan yang lainnya. Adik-adik sudah tidak saatnya lagi untuk ikut hal yang bertentangan dengan kode etik pegawai negeri sipil. Karena apa? PNS adalah bagian dari pemerintah. Sekali lagi, PNS adalah bagian dari pemerintah. Oleh karena itu, kita harus mengamankan dan menyukseskan program pemerintah. Kita bukan orang lain lagi, tapi kita adalah bagian dari pemerintah yang sah. Oleh karena itu, perlu adik-adik ketahui bahwa kita adalah bagian dari penyelenggara negara, dari eksekutif, baik dari presiden sampai bawahnya. Kita itu adalah bagian dari bawahan presiden. Hanya kita di bidang masing-masing, paling atas kita adalah Menteri Agama. Menteri Agama masih ada beberapa eselon. Yang pendidikan berarti di Direktur Pendidikan Islam, yang di Widya Iswara di Badan Litbang dan Diklat, semua eselon 1. Nah, oleh karena itu, mari adik-adik, mulai hari ini, adik-adik perdalam core value berakhlak, dan amalkan sesuai dengan tupoksi masing-masing, bagaimana adik-adik harus beradaptasi di lingkungan kerja, bagaimana adik-adik harus beradaptasi di masyarakat, dan buatlah tempat kerja adik-adik adalah second home. Yaitu adik-adik harus nyaman, aman, selamat di tempat kerja. Saya kira itu ulasan terakhir. Adik-adik selamat mengikuti agenda 2 ini. Semoga adik-adik selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan. Kemudian adik-adik harus jaga kesehatan dengan melakukan aktivitas yang menyehatkan, baik Amin. olahraga maupun makanan-makanan yang bergizi dan berkualitas. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan sesuai jadwal. Dari Pak Teguh, mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan. Semangat ya adik-adik ya. Siap. Pak. Terima Baik, kasih, Pak. Pak. Kalau di Terima kasih, situ Pak ada Teguh. kesulitan, di situ ada kemudahan. Ya, Di situ Pak. ada Baik, masalah, Pak di situ Teguh. ada solusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Pak.